Halo boys, Konser. welcome to konser. Kita berada di Cipaminggis, Cipaminggis. ya. Dan kita hari ini akan membawakan sebuah cerita yang dibawakan oleh Pram, ya, Kok gugup gitu, Det? secepat mungkin. Ya. Ya. Lihat gugup ya. Ini api unggun, panas soalnya, panas ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Ya. Gak ada basa-basinya itu. Gak ada bahasa Sunda. Bener, kelihatan banget, sangat langsung to the point sekali. Lo lihat ada, gua tuh sangat fokus. Sangat fokus. Berarti lu nggak bakal ngecak ya? Enggak akan, gua bacanya pokoknya sampai habis ya. Pokoknya secepat mungkin. Oke, ini pertama cerita dari Bung Ridwan ya. Ridwan Kamil, gila lo. Enggak, bukan, ini Ridwan aja. Ini pasti namanya mungkin sama kali ya, mungkin ya. Oke, dari Bung Ridwan. Selamat malam Pak Ridwan Kamil. Selamat malam Pak Ridwan Kamil ya. Ini judulnya Rumah Baru. Oke, sip. Serem nggak ya? Coba dibacainnya langsung buru-buru. Oh, gitu. Cepet-cepet secepat mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dani dan Pram. Selamat malam juga. Selamat malam ya. Perkenalkan saya Ridwan. Saya ingin Ridwan kok sama nama gue, nama itu gue. Oh, ya kan namanya Ridwan Kamil tadi kan. Baru nggak? Ya kan gubernur itu juga ada yang namanya itu. Oh, iya. Bisa nggak langsung to the point aja? Oke. Nah, langsung ini. Saya ingin menceritakan pengalaman horor teman saya. Panggil saja Dani. Nah, nggak ganti namanya. Namanya ganti. Panggil saja Jidat. Enggak sama aja. Bener namanya Dani. Yono manggilnya. Sama juga, ada juga. Anto. Apaan? Wah, sih pada jatuh di kaki gue. Namanya Anto, panas juga makanya. Iya panas, makanya. Ya udah nggak apa-apa. Aduh. Namanya Anto ya, namanya Anto. Namanya Anto. Namanya. Saya ingin klarifikasi terlebih dahulu. Ya, boleh. Bahwa saya Ya. bisa konfirmasi apakah cerita ini benar atau tidak. Oh, berarti nggak benar bro, udah sip, mantap banget, thank you banget loh buat teman-teman semua yang udah hadir. Belum selesai banyak. Saya hanya menceritakan kembali pengalaman horor teman saya, Dani. Enggak, Anto Dani, udah diganti Anto. demi Allah, Anto. beneran namanya Iya, tapi gue tahu, tapi itu ganti namanya Anto. Ini berawal awal Juni 2021. Baru berarti ya? Baru ya. Teman saya Dani baru saja membeli Anto. rumah. Oh, Anto. Teman saya Anto baru saja membeli rumah. Ya. Normalnya pengajian atau syukuran dilaksanakan. Benar. Biasa. Kalau beli rumah tuh kan nggak harus langsung. nggak harus pengajian. Enggak, tapi kan bagusnya bang pengajian, bagus ya. Itu kan rasa syukur. Iya gitu ya, harus gitu ya. Harus rasa syukur. Pas banget ya terus. Kan bisa main karambol dulu. Nggak bisa. Dipakai main karambol. Itu kalau lagi ngaci doang. Bisa cepet lanjut. Bisa. Oke. Setelah membeli atau membangun rumah baru, tetapi karena diulang lagi salah. Harus ini kecepatan. Jadi kan dia beli rumah nih, teman saya Anto baru aja beli rumah dia beli rumah kan. Normalnya pengajian atau syukuran dilaksanakan setelah membeli atau membangun rumah baru. Betul, benar. Pernah digebuk sama kayu bakar nggak lu? Tetapi karena teman saya ini berpikir syukuran atau pengajian itu hanya budaya saja, maka dia tidak mengadakan pengajian sama sekali. Oke. Melainkan main Tamiya. Wah, enggak dong, nggak mungkin. Beli rumah main Tamiya. Kan ada furniturnya di dalamnya. Ada furniturnya pasti di dalam ya. Karena COVID pada saat itu sudah mulai meningkat penyebarannya. Iya, betul. Diberlakukanlah work from home. Oh, WFH ya. Work from home. Ya. Gangguan pertama yang Dani alami. Anto alami. Adalah ketika melakukan Zoom meeting. Oke. Awalnya meeting tersebut berjalan lancar, tetapi pada saat di tengah meeting, dia dalam kurung Anto mendapatkan teguran dari teman dan atasannya karena pada saat Zoom meeting terdengar suara bising. Seperti suara tertawa perempuan. Suara bising. Itu kayaknya Zoom meetingnya nakal ya? Enggak dong, bisa aja lagi nonton film. Wow, ya kan nonton film bokep. Bokep. Gak usah, kita mau cepet.
Nggak usah lari-lari kemana-mana nih. Kita terlalu ya. Percepat bisa 2 menit lagi. 2 menit lagi. Berjalan cerita, tetapi pada saat di tengah meeting dia mendapat teguran dari teman-teman sana pada karena terdengar suara. Harus cepat ya. Terdengar suara bising seperti suara tertawa perempuan dan anak-anak berlarian dan memerintahkan Anto untuk membuat anak dan istrinya diam. Memerintahkan Anto untuk membuat anak. Maksudnya dia memberitahu kepada Anto. Disuruh. Iya, buat di situ di Zoom meeting. Iya. Gak mungkin. Disuruh loh. Suruh buat anak deh. Iya. Oh salah, belum selesai. Makanya, coba dibaca sampai kelar dulu nih. Memerintahkan Anto untuk membuat anak dan istrinya diam terlebih dahulu. Oh iya, sekarang karena berisik. Membuat kan? Karena berisik. Iya kan? Karena kalau buat dong. anak biasanya suka. Bener loh. Iya. Membuat anak dan istrinya. Gimana sih tadi? Membuat anak dan istrinya diam terlebih dahulu. Nah. Iya. Tetapi Anto pun bingung karena dia sendirian dan belum menikah sama sekali. Ini. Betul. Wow. Wah. Terus siapa dong? Dani pun Anto pun berusaha menjelaskan bahwa dia tinggal sendiri dan belum menikah sehingga tidak mungkin jika ada suara perempuan ataupun anak-anak yang berlari. Ya. Mungkin sound effect kali ya, sound effect mungkin ya. Mungkin sound effect ya. Bisa jadi. Atasannya pun berusaha meyakinkan Dani bahwa ada suara tertawa perempuan dan anak kecil. Bisa nggak bosnya nggak usah maksa gitu? Bisa nggak? Iya. Biasa aja dong. Semua orang maksa loh. Semua orang maksa lu loh, Dan. Nggak semua sih, nggak semuanya. Bisa nggak bosnya nggak usah maksa gitu ya? Biar kelar ending selesai gitu. Iya udah. Ya. Anto pun terpaksa mute zoomnya agar rapat berjalan lancar. Oh berarti suaranya tuh terdengar terus menerus ya kalau dipikir-pikir ya. Oke. Seminggu berlalu. Oh itu ya. Seminggu berlalu masih dalam suasana work from home. Iya. Anto pun sedang lembur karena teman kantornya sedang cuti. Ya. Sehingga load pekerjaannya dialihkan kepada Anto. Oke. Ruang kerja Anto berada di lantai 2. Posisi ruangan tersebut pun cukup dekat dengan tangga. Malam itu sedang hujan deras dan Anto pun berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Iya hujan deras ya. Tadi juga hujan deras di sini ya. Bentar. Ki. Nonton, ntar tolong dilihatin ya soalnya biasa suka mati sendiri Ki ya. Reknya. Terus? Waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruangan kerjanya. Deng. Dia pun kebingungan karena dia tinggal sendirian. Iya. Mampus kalau. Dia pun berkata, "Halo? Ya? Halo? Ya, passwordnya apa?" Nah, passwordnya Yukafe Discover the Tree. Harus itu ya passwordnya. Iya. Harus itu passwordnya. Bisa nggak ngeliat muka tegang gue karena udah terlalu gelap? Berkata, "Halo, siapa ya?" Karena takut maling, Anto pun bergegas berlari membuka pintu, tetapi kosong. Tidak ada siapapun. Dia memeriksa ke arah bawah tangga pun tidak ada siapa-siapa. Oke. Ini nyindir gue ini tadi yang waktu live. Yang tadi itu yang ngetok-ngetok ya. Yang live, yang ngetok-ngetok. Ya, yang ngetok-ngetok itu ya. Kalaupun tidak ada siapa-siapa, Anto pun melanjutkan pekerjaannya. Tetapi ketukan itu kembali datang. Anto berusaha tidak menghiraukan kutukan tersebut. Oke. Setelah beberapa saat suara itu pun hilang. Anto pun mematikan komputernya dan ingin tidur. Taibe. Tiba-tiba. Ya, bukan taibe. Gue kira Inggris. Bukan. Tiba-tiba. Indonesia. Indonesia dong. Kan dari tadi juga Indonesia. Anda aja yang tiba-tiba main taibe. Taibe. Nggak, gue jagain terus. Coba. Tiba-tiba. Oke. Kirain taibe. Seperti ada yang berlari dari arah bawah tangga. Wah, bete sih. Dan pintu pun terbuka. Seperti ada yang mendobrak. Buak. Ada bunyi, ada sound effect di situ. Iya. Buak. Nggak bisa kayak drak atau nggak buk. Jeglengek. Oh iya kan. Jeglengek. Nggak, gue gini. Kalau lo misalkan jelegengek, ya, pintunya kayak apa? Dia bunyinya gejeglengek gitu. Kayak orang bengek, bro. Jeglengek. Dan Anto pun berusaha berpikir logis. Nah, apa tuh? Mungkin asam lambung sedang naik atau migrain. Pasti kan selalu minum Bodrek yang migrain. Itu ampuh tuh, gua ampuh banget tuh. Ampuh banget dibandingin Panadol. Oke, bisa.
Berpikir logis, mungkin angin dan berjalan cepat ke arah ke kamar tidur. Angin berjalan cepat. Salah. Rumah lo ambruk bro. Kalau angin berjalan cepat, ya terus. Di dalam kamar pun Anto berpikir kenapa begitu banyak gangguan dari suara bising. Dalam kurung selama seminggu itu pun masih ada gangguan tersebut ketika Zoom meeting. Dia sebenarnya berpikir suara tetangga yang terdengar. Oh, mungkin mic-nya sensitif ya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Hingga kejadian di tangga dan pintu yang baru saja terjadi. Oke. Anto pun tertidur, tetapi dia tersadar. Gimana sih? Anto pun tertidur, tapi dia tersadar. Dia mungkin kayak sebuah judul lagu. Aku pun tertidur, tapi aku tersadar. Atau enggak seperti judul lagu sinetron bro. Tertidur tapi tersadar. Tertidur tapi tersadar. Apa? Tertidur tapi tersadar. Tertidur tapi tersadar ya. Aman bang. Aman. Masih dalam keadaan tutup mata. Jadi dia tertidur tapi dia tersadar. Oh, jadi dia tuh lagi tidur. Dia merem nih. Tapi dia tuh belum bener-bener tidur sebenarnya. Benar, iya. Bisa aja dia bayangin. Biasanya ya kan biasa gitu kalau lo sebelum tidur lo kan ngebayangin dulu sesuatu. Bisa kan? Iya benar. Banyak tuh yang bisa dibayangin tuh. Bisa dibayangin. Bener. Bisa. Nggak tidur. Itu tuh nggak tidur ya kalau bayangin Bon ya. Dia mendengar suara perempuan tertawa dan anak kecil berlarian. Oh ini yang didengar sama bosnya yang di Zoom meeting dia denger ya berarti ya. Oke terus. Ketika dia membuka mata. Ada sosok perempuan dan anak kecil di dekat pojok ruangan. Oke, terus. Anto pun tidak bisa mendeteksi. Apaan tuh? Apaan? Terus Anto pun tidak bisa mendeskripsikannya karena langsung panik dan langsung lari. Oke. Anto pun menginap di rumah saya dan menceritakan apa yang terjadi. Atas usulan dari saya, Anto pun mengadakan pengajian di rumah. Oke. Mudah-mudahan ceritanya menghibur dan seram. Jujur, saya nggak tahu dia berkata jujur atau tidak. Iya, benar. Ih, mantap banget sih suaranya. Ini apa ceritanya? Bagus. Itu konser kita kali ini. Cepet banget gak sih? Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin konser kita ya. Oke. Pastinya. Ya. Jangan lupa buat teman-teman kalau punya cerita, buru-buru banget sih Dan. Kalian tuh bisa kirim ke danipramtam@gmail.com. Dani Pramtam. Coba yang harus dieja dong. danipramtam@gmail.com itu gimana? Nanti diketik sama editor ya. Tapi itu dia konser kita kali ini. Dan ininya bagus ya? Iya bagus nih. Bagus. Makasih loh buat Bung Ridwan yang udah ngirim ya. Mudah-mudahan ceritanya juga. Kenal Ridwan nggak sih? Lo tau nggak yang waktu itu orangnya ini? Yang mana? Siapa? Taunya Irwan. Yang ngajarin dulu dia punya gitar tuh. Gitu, ya. Dia kalau di api unggun gini pasti main gitar dia. Main gitu. Yang main gitar, jeng. Main gitar, belum. Lo nggak bisa main gitar. Iya. Tapi ditutup dulu konsernya ya. Ditutup dulu konsernya baru. Lama ya. Makasih guys. Kita ketemu lagi di konser berikutnya. Oke guys. Bye. Halo boys, ini tapping episode selanjutnya. Ini karena spesial ya, karena kita lagi di luar ya, jadi kita panjangin ya. Dan kali ini gue akan yang baca, dan gue akan baca menurut bahasa gue sendiri ya. Tai. Oke, mudah-mudahan gue agak sedikit lebih rileks kali ini ya. Ini ada kiriman, enggak bro? Belum. Ya, ada kiriman dari Edos TV ya. Dari Edos TV, dia punya TV kali. Dia mau ngasih tahu aja ya, dia punya TV. Ya kan? Dia punya TV. Judulnya adalah cerita horor. Itu doang ya. Halo Bang Dani dan Lord Pram, gue Edo si raja terakhir. Sengaja orang yang kayak gitu tuh SMP-nya pakai topi yang gitu tuh Pram. Ya si Edo, temennya Kicu itu mau coy. Ya, kali ini gue mau berbagi cerita dari temen gue semasa kuliah. Oke. Jadi gini Bang, ini pengalaman gue di kampus sama temen gue. Gue kuliah di salah satu universitas di Tangerang. Biasanya gue kalau ada kelas itu di tempatnya di lantai 3. Lantai yang cenderung sepi karena memang waktu itu kebanyakan mahasiswa kelas malam. Jadi banyak kelas kosong. Tapi biarpun kosong, kelasnya nggak dikunci. Emang kelas itu selalu dikunci ya?
Ya ada lah. Ada yang dikunci ya. Siapa tuh kan dipakai berbuat ya tidak. Oh benar buat tempat nginep ya kan. Bisa jadi benar. Kejadian ini tepatnya ada di WC. Di lantai 3-nya ya. Dari tadi lu ceritain kelas-kelas tidak terkunci tapi diceritain WC. Gak apa-apa. Boleh. Waktu itu kejadian sore jam nanggung. Jam-jam atau 5. Iya, jam-jam nanggung. Nanggung ya. Jam nanggung itu ya. Memang keadaannya banyak kelas yang kosong karena peralihan jam. Anak kelas pagi pada pulang, tapi anak kelas malam belum pada datang karena belum pada balik kerja. Jadi waktu itu gue nggak mau sama teman-teman gue lagi apaan sih? Jadi waktu itu gue nggak mau sama teman-teman gue. Jadi waktu itu gue sama teman-teman gue. Jadi waktu itu gue mau sama teman-teman gue. Jadi waktu itu nggak mau sama teman-teman gue lagi. Edo TV. Nonton TV melulu sekali belajar ngetik. Jadi waktu itu nggak mau sama teman-teman gue lagi pada nongkrong. Oh, gue kali. Gue sama teman-teman gue. Oh, jadi waktu itu gue sama teman-teman gue lagi pada nongkrong di kelas kosong sambil cerita bercanda. Notes lampu lorong kelas udah dimatiin karena memang jam peralihan. Dinyalain lagi kalau anak malam udah pada datang. Jadi waktu itu salah satu dari temen cewek gue pengen BAB. Oke. Boleh, karena cewek boleh BAB, masa nggak boleh? Boleh ya. Dan masuk ke WC itu. Pas waktu ke salah satu bilik WC, iya. Pas masuk ke salah satu bilik WC, temen gue ngeliat ada pengantin ada Chinese. Kalau tidak salah bajunya merah. Kurang lebih gambarnya seperti yang dilampirin. Nanti editor tolong masukin tuh ya. Masuk ke salah satu bilik yang lain dan sambil senyum dan lambai tangan ke dia. Wah, itu ya situ. Pasti kan pas ngeliat tuh Wong Qing Huai. Enggak dong, enggak gitu dong. Emang film Wong Pei Hung. Itu di tempat makan ya Wong Pei Hung ya. Itu temen gue ngeliat ada pengantin ada Chinese kalau nggak salah baju merah sambil lambai tangan ya. Bodohnya dia ngecek semua bilik di WC itu dan tidak ada satupun orang yang ada di situ. Lagian buat apa pengantin masuk situ? Bener juga. Ya kalau mau ke pipis pengantinnya. Tapi ngapain pengantinnya di tempat kuliah? Bener juga. Ya. Akhirnya kejadian ini dia ceritakan jauh setelah hal ini terjadi. Gue juga pernah diganggu bang di WC pria lantai 3 juga. Nggak mau kalah dia. Gue juga pernah. Gue pengen dong diganggu. Iya, gue juga pernah katanya gitu ya. Perlu diketahui temen gue itu suka iseng yang horor-horor buat ngerjain temennya di WC. Kayak Pram nih. Waktu itu gue mau boker bang lantai 3. Bisa nggak lo boker lantai 1 aja? Iya. Boleh nggak? Kenapa harus di lantai 3 gitu? Udah tahu lantainya gitu. Gue inget gue di bilik paling ujung yang plafonnya udah jebol bolong. Bodoh amat. Nggak bro. Nggak peduli sama jebol bolongnya. Kalau mau protes sama dekan lo protes ya. Nggak usah di sini curhatnya. Ya. Supaya temen gue nggak ngisengin gue. Bodohnya gue kunci pintu WC. Bukan pintu bilik ya bang. Ya Allah, pintu WC-nya dikunci. Ini biar gak diisengin. Tapi goblok sih. Ya. Dari dalam. Supaya iya dong kalau kunci dari luar lo beraknya gimana? Kadang-kadang sih. Lo mancing-mancing sih. Gue tahu gue dikira plastik man kali masukin dari sini. Udah tahu gue mau buru-buru, dia ngajak berantem tulisannya. Ya. Supaya nggak ada yang masuk, ya kan? Pikir gue udah bisa berak dengan tenang. Gue sambil main HP. Nggak perlu tahu. Kita nggak pengen tahu juga. Nggak, itu hidup lo sama masalah lo. Lo mau sambil main HP, ya terserah ngaduk semen di situ. Lo sembari ngecor bawa, terserah. Sambil bikin nasi uduk. Boleh. Bisa. Lo contoh dulu martabak, yang bikin martabak itu. Ambil merah. Anjing. Kan jadinya gini-gini ya. Jatuhnya ke samping-samping. Bisa nggak kita cepetan? Ya. Ya, terus mana tadi pikir gue udah bisa berak dengan tenang, gue sambil main HP. Nggak lama setelah itu, hal bangsat mulai terjadi. Lampu WC dekat wastafel ujung mati tiba-tiba. Tapi nyala lagi. Listrik jelek ya. Biasa aliran listrik jelek. Nggak lama setelah itu keran wastafel nyala sendiri, bunyi air dan tiba-tiba mati lagi. Ya itu udah fix mulai aneh sih. Dengan cepat gue teriak, "Woi, lu jangan iseng dah." Gue ngomong ke temen gue yang siapa tahu emang bisa masuk WC. Tapi tidak ada jawaban. Lalu keran itu juga lanjut nyala dan mati sendiri lagi. Alhasil gue langsung buru-buru cebok. Harusnya dia nggak cebok. Kalau diburu-buru banget. Iya. Gue sih udah nggak. Iya. Gini aja loh. Gitu tuh. Per pas di. Iya. Soalnya kan ujungnya nggak lancip ya. Iya. Jadi aman harusnya ya. Set. Gitu.
Orang yang masuk selanjutnya Pram nih pasti. Fix. Lalu keran itu juga lanjutnya ada mati sendiri. Alhasil gue langsung buru-buru cebok. Dan pas gue keluar dari bilik, sialnya pintu WC itu masih terkunci dari dalam. Mampus lu. Dan gue ketemu temen-temen gue ternyata udah pada di kantin duluan. Sekian bang, terima kasih. Wow. Tapi bete ya, maksud gue lu kebayang gak sih? Enggak, gue gak mau bayangin sih. Gue gak mau coba bayangin ya. Itu lo bayanginnya sendiri yang nonton. Karena kita berdua gak ingin bayangkan. Karena api unggun ini agak cukup lumayan panas. Ya udah cukup lumayan panas. Mudah-mudahan ini adalah taping konser spesial 2 episode langsung ya. Spesial banget dari tempat kesukaan Dani. Betul. Tempat kesukaan Dani. Atau enggak? Pengen banget nih Dani di sini. Enggak juga. Ya. Gue mau siang ya. Tadi enggak, sebenarnya sih gue mau malam. Pas lihat gue berubah pikiran, gue mau siang. Tapi ini kita bikin spesial, ini kita lagi Ghost on Road ya. Jadi jangan lupa buat tonton video-video Ghost on Road kita juga yang lain ya. Itu, dan juga kalau kalian memang punya cerita-cerita serem, kalian bisa kirim ke daniprantime@gmail.com. Biar selalu ada konten seram. Biar konser terus jalan. Gitu loh. Dan jangan lupa biasanya setiap 2 minggu sekali kita pasti akan adakan live ya. Ya, live konser. Betul. Kalau gitu tunggu guys, tunggu supportnya, like, comment, and share-nya. Iya, kalau gitu cabut dulu lah kita. Soalnya saya mau tidur ya, secepat mungkin. Dan 1 tambah 1 berapa sih? Lama lagi, 2 dong. 2. Kalau 503 tambah 67 itu berapa? 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar dikurang 78? 7 juta. 7 juta. Pinter Dani lo, gila. Ya, Gila. ini dia. Bisa nggak usah diperlama? Ya udah. Ya. Kalau gitu 3 tambah 2 sama dengan 5. 5. Kalau 5 kali 7? 5 kali 7, 70 ratus. 70 ratus ya? 70 ratus. Makasih guys. Yes.